السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أحمده وأشكره هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah ingkang tasih maringi berbagai macam nikmat datang kula lan panjenengan sami, milai nikmat zahir ngantos batin, milai nikmat materi ngantos non materi. Sehingga fa insyaallah ngantos detik menika kula lan panjenengan sami tasih kalebet hamba-hambanipun Allah ingkang istiqamah anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang terindah yang akan diterima oleh setiap orang-orang mukmin nanti di alam akhirat adalah bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh Allah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang mukmin berseri-seri, semringah, penuh dengan cahaya. Kenapa bisa begitu? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka memandang. Jadi berdasarkan ayat ini hadirin sekalian, bahwa nanti di alam akhirat setiap orang mukmin bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang mukmin yang selalu berbuat kebaikan, maka ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Bukan itu saja, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Kalimat ziyadah yang maknanya tambahan itu oleh Rasulullah SAW ditafsirkan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Suhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian: "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Jikalau penduduk surga ini sudah sukses memasuki surga, qala Allah tabarak wa ta'ala, maka nanti Allah akan mengatakan kepada penduduk-penduduk surga ini, apa yang dikatakan oleh Allah? Turiduna syai'an azidakum. Wahai hamba-hambaku yang sudah sukses masuk surga, apakah ada tambahan yang kalian inginkan dariku? Jawab para penduduk surga ini, ya Allah, ya Rabb, Engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri-seri, ya Rabb. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, ya Rabb. Kami kira ini cukup nikmat, ya Rabb. Setelah itu Allah membuka hijabnya. Begitu dibuka, Pak, mata orang-orang mukmin terbelalak kaget, takjub. Mereka katakan tidak ada nikmat yang terindah ketika itu kecuali bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Rasulullah membaca di dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan ada pahala yang terbaik, yaitu masuk surga. Bukan itu saja, dia nanti bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, persoalannya sekarang adalah ternyata tidak semua orang nanti akan bisa memandang wajah Allah dan dipandang oleh Allah. Berdasarkan penjelasan beberapa riwayat, ada beberapa kelompok yang oleh Rasulullah dikatakan mereka nanti terhalang, Pak. Mereka nanti terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah. Allah tidak memandang mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Bahkan nanti di alam akhirat pasti akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Dan kelompok itu berdasarkan penjelasan Rasulullah. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah katakan, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia yang nanti di alam akhirat mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak bisa memandang wajah Allah, dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 3 kelompok itu, yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang masih suka melakukan perzinahan. Wis tua tapi sek seneng lakoni zina. Napa wonten kelompok niki? Wakeh, Wak. Wadah. Panjenengan tinggal niku ten media massa, ten TV niku. Umur kadang wis 20 tahun, 70 tahun, tapi menzinai tetangganya sendiri. Umur sudah tua, kadang-kadang cucunya sendiri dizinai. Sudah tua tapi memperkosa banyak orang. Ini asli terjadi, Pak, di negara kita ini.
bahwa kelompok orang-orang yang sudah tua tapi masih juga melakukan perzinahan amat sangat banyak. Kelompok orang ini sekalipun mereka orang Islam nanti terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, tidak dipandang oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bahkan mereka pasti akan diazab oleh Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, harus saya katakan, mesti nenek sampun sepuh niku kudu luwih akrab kalian Allah, Pak. Mesti nenek sampun sepuh niku kudu luwih kerasan ten masjid. Kudu luwih kerasan sholat berjamaah, membaca Al-Quran yang maksimal, berdoa, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Bukan nuruti nafsu. Karena itu sering saya katakan, puncak persoalan nenek ono wong tua seneng lakoni zina karena dia bodoh masalah ilmu agama. Dia bodoh, dia jadi orang awam soal ilmu agama nih. Ini sumber kesesatan, sumber malapetaka. Sering saya katakan orang itu kalau awam bodoh soal ilmu agama, maka akan otomatis imannya akan lemah. Orang itu kalau nggak paham ilmu agama, maka akan otomatis ibadahnya lemah, amal solehnya lemah, dan mereka pasti akan mudah melakukan dosa dan maksiat. Tadi malam saya katakan ketika saya memberikan kajian di Masjid Fat Turki di Sendang sana tadi malam, ini sumber, Pak, sumber kejelekan. Kalau ada orang awam nih, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mestinya malu dong. Mosok wis umur 7 tahun 70 tahun kok sik nglakoni maksiat, nglakoni perzinahan. Malu dong dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rasulullah katakan, sesungguhnya termasuk peninggalan para nabi-nabi yang terdahulu adalah, jikalau kalian hidup di dunia ini nggak punya rasa malu, so silahkan kalian berbuat sesuka hatimu. Ya maluma syi'tum, silakan kalian berbuat sesuka hatimu. Ke sholat sakarepmu, ke jumatan sakarepmu, maksiat sakarepmu. Tapi awas, seluruh tingkah lakumu itu nanti pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Nek wis ngerti mas, mesti bakal dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ya kudu hati-hati Pak urip nih. Kudu hati-hati. Makanya pernah saya katakan, kepada siapa sih kita harus punya rasa malu ini? Yang pertama kepada Allah. Setiap orang mukmin itu harus malu kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu alim, Allah itu basir, Allah itu syahid, Allah itu khabir. Seluruh tingkah laku kita ini diperhatikan oleh Allah dan pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Malu dong kepada Allah. Sudah dikasih apa-apa oleh Allah. Dikasih nyawa, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kesehatan. Lengkap kita menerima nikmat dari Allah. Mbak iyo ibadah dong kepada Allah. Jadi ini anak wong dikai macam-macam nikmat oleh Allah kok gak gelem ibadah. Ini orang gak punya rasa malu. Dikasih kesehatan oleh Allah, tapi justru malah melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan.
Iki wong ganti isin Pak ngeten iki. Gak punya rasa malu. Yang kedua, kepada siapa kita harus punya rasa malu? Kepada malaikat. Kenapa? Karena ada malaikat. Ada malaikat yang dikutugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita ini. Di pundak kanan kiri, di pundak kiri kita, seluruh aktivitas kita ini dicatat oleh malaikat ini. Karena itu ketika kita melakukan dosa dan maksiat, sekalipun gak ada manusia yang tahu. Dulur gak ngerti, wong tua gak ngerti, tonggo gak ngerti, apa mana RT RW. Awas, Allah lihat, Allah tahu, malaikat mencatat perbuatanmu itu. Mesti harus malu Pak ketika kita mau melakukan dosa dan maksiat. Ingat, kenapa bangsa Indonesia ini bertubi-tubi datang bala bencana? Musibah bertubi-tubi datang. Sesungguhnya azab yang diterima oleh bangsa Indonesia ini, sekalipun hanya sekian persen, itu pernah terjadi di umat-umat zaman dahulu. Dan itu semua karena dosa dan maksiat. Banjir bandang sering terjadi, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kadang-kadang membunuh sekian banyak orang. Wa kullan akhadna bidzambi. Semua itu terjadi karena dosa manusia. Termasuk dosa perzinahan ini, Pak. Kenapa di bumi sana itu? Saya nggak perlu menyebutkan di bumi sana itu. Yang kemarin-kemarin Allah datangkan longsor. Sampai sekian ratus orang mati. Demi Allah saya katakan, ketika Allah mengadab suatu negeri, suatu kampung, Allah tidak akan pernah salah sasaran, Pak. Pasti sudah diperhitungkan oleh Allah. Di sana tempat kawin kontrak yang jelas sudah diharamkan oleh Rasulullah. Di sana tempatnya orang-orang gay, orang-orang lesbi, orang-orang LGBT. Di sana tempat pemurtatan. Macam-macam kemaksiatan itu terjadi. Karena itu dihancurkan oleh Allah. Itu hanya sedikit, Pak. Hanya sedikit persen Allah datangkan azab itu. Dan itu karena banyak dosa. Jadi berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, orang banyak melakukan dosa itu karena banyaknya orang yang melakukan kesyirikan. Karena banyak orang yang melakukan kebid'ahan. Karena banyak orang yang melakukan perzinahan, perampokan, perjudian, teler di mana-mana. Seluruh kemaksiatan itu akan bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, Pak. Yang kedua, kelompok orang-orang yang nanti di alam akhirat itu terhalang dia, nggak bisa memandang wajah Allah, tidak dipandang oleh Allah, adalah wa malikun kadzab. Pemimpin yang suka berdusta. Pemimpin yang suka bohong, Pak. Dan ingat, ketika Rasulullah mengatakan begini, ini sudah dikatakan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang silam. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Itu berlaku di seluruh dunia. Bahwa pemimpin-pemimpin yang suka berbohong itu amat sangat berbahaya. Dalam konteks Indonesia, ne ono Pak RT suka bohong, sing dibohongi bisa ratusan orang, Pak.
Kalau ada lurah kok suka bohong, ngapusi, yang diapusi bisa ribuan orang. Kalau ada seorang pejabat, gubernur, bupati, kalau bohong dia, yang dibohongi bisa jutaan orang. Kalau ada pejabat tinggi, menteri, siapapun, presiden, perdana menteri, mereka bohong, yang dibohongi bisa ratusan juta orang. Dan itu amat sangat bahaya. Ini juga bisa mendatangkan azab Allah. Ini juga bisa mendatangkan azab Allah, Pak. Cuman kadang-kadang pelaku si bohongi gak rumongso bahwa azab itu datang karena dosa dia. Nyalahna wong liya tok. Hadirin, hati-hati. Wa malikun kadzab. Seorang pemimpin apa saja, Pak? Termasuk formal, non-formal, organisasi masyarakat. Kalau mereka suka berbohong, masuk dalam kelompok ini, mereka nanti terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah. Mereka tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang sangat keras. Kelompok yang ketiga, wa'ailun mustakbir. Wong miskin sing sombong. Ya apa ono, Pak, wong miskin sombong? Lho ono. Anane Rasulullah ngomong ki mesti ono. Wis miskin sombong coba, Pak. Ini ana wong sugih sombong, mungkin rada pantas sugih. Ada yang disombongin, kaya dia. Sombong dengan harta bendanya. Lah wis kiri sombong. Lah sing disombongin ki apane lah ngono. Tapi kelompok ini ada karena itu Rasulullah ngangkat. Wong sak kampung iki ngerti kabeh kalau dia itu miskin. Nek ngomong ki sombong kaya wong sugih. Nek disumbang gak gelem. Dinasehati gak gelem. Disuruh duduk dalam satu majelis ilmu begini nih gak gelem. Menentang Al-Quran, menentang syariat Islam. Padahal sesungguhnya dia miskin, tapi saya berlaku sombong. Hati-hati, Pak. Allah benci terhadap orang yang kaya tapi sombong. Tapi Allah lebih benci jikalau ada orang miskin yang sombong. Niki dalam satu hadis berdasarkan riwayat Imam Muslim. Menurut versi hadis yang lain, Pak, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh ngeten, arba'atun yabghadhuhullahu azza wa jalla ilaihim. Kata Rasulullah, ada 4 kelompok manusia yang Allah amat sangat murka terhadap mereka. Allah membenci mereka. Siapa mereka? Sing nomor setunggal, al-bayya'ul khallaf. Penjual yang suka berbohong. Suka bersumpah. Penjual yang suka bersumpah. Bu, sing biasa itu dolan pengumuman. Nih dodolan ini kalau sumpah mawon. Kadang-kadang sumpah ini kok nggih strategi. Bujuk sakjane ngoten. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam teks yang lain Rasulullah katakan begini. Ada 3 kelompok manusia yang mereka nanti di alam akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak bisa memandang wajah Allah, dan mereka pasti akan diazab oleh Allah. Satu di antaranya adalah wa rajulun ja'alallahu bidha'ata la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Yaitu seseorang yang menjadikan Allah itu sebagai barang dagangan. Menjadikan Allah sebagai barang dagangan.
tidaklah mereka membeli kecuali atas nama Allah, menggunakan nama Allah. Tidaklah mereka menjual kecuali nama Allah dijual. Kelompok niki bahaya, Pak. Termasuk kelompok niki. Nek dodolan niku kau pakai omongi. Suka sumpah. Yo, iki piro iki regane gedang sak jengkeh iki yo. 20.000. Larang temen dah yo, 10.000 yo. Yakin sumpah kiting demi Allah iki mau dinjang 15.000, kata keno jah. Padahal gak ana sing. Kalau seandainya ada yang nawar, tetap tidak boleh, Pak. Panjenengan tinggal di sejarah Rasulullah, carane Rasulullah dagang itu sangat indah. Lapak digelar, barang dagangan di tekek kono, langsung payung datang semuanya orang-orang. Muhammad, iki barang piro regane? Aku kulak 10.000. Panjenengan silakan mau beli berapa, yang penting saya nggak rugi, saya untung. Dadi wong tukuku kira-kira, Pak. Ngekei bonus Rasulullah ki kira-kira gak kedelutuk. Gak kayak potongane wong Indonesia ngono. Pasar luak ngono. Iki piro kan regane? 300.000, lan jekete 20.000. Wah, mari nih. Nek gak ngerti strategi ini, iso kebujuk temen, Pak. Rasulullah mboten ngoten, sangat jujur. Sehingga tiap kali Rasulullah itu membuka lapak dagangannya langsung laris manis. Jadi gak usah bukakan sumpah niku. Gak usah dagangan kakek sumpah. Jadi orang yang banyak sumpah, jangan berdusta isi sumpahnya. Betul sekalipun masuk al-bayya'ul khallaf niki. Orang yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, masuk ini, Pak. Wal fakirul muqtar. Uang fakir sing sombong. Masuk poin dalam teks hadis niki. Wis miskin gade sop. Apalagi wasyaikhuz zani. Orang tua yang masih suka melakukan perzinahan masuk dalam kelompok ini. Apalagi wal imam jair. Seorang imam yang suka berbuat zalim. Masuk, Pak, pemimpin yang zalim ini. Dalam 4 kelompok ini masuk dalam teks ini. Ayo, nek kita kepingin nanti di alam akhirat bisa memandang wajah Allah. Dan itu seindah-indah, senikmat-nikmatnya kenikmatan. Jangan termasuk kelompok-kelompok ini. Setunggal poin. Satu hadis. Sing nomor kali, saudara, dalam satu hadis niki Rasulullah katakan ngeten. La yang dhuru. Ada 3 kelompok manusia nanti di alam akhirat itu tidak dipandang oleh Allah. Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang nanti di alam akhir tidak akan dipandang oleh Allah, tidak bisa memandang wajah Allah. Yang pertama adalah al-'aq liwalidai. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, Pak. Hati-hati nih, Ibu, persoalan serius. Anak yang bersikap durhaka kepada orang tuanya. Itu dosa yang serius, termasuk dosa besar. Sehebat apapun kita ibadah, kalau kita termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya, dicekal nanti, Pak, gak iso mlebu surga disi. Dia akan diproses oleh Allah dengan berbagai macam azab. Dia akan diproses
diproses oleh Allah masuk neraka dulu, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, sampai seimbang. Dan ingat, sikap anak yang durhaka kepada orang tuanya niku macem-macem, Pak. Jikalau ada anak ngomong membikin sakit hati orang tuanya, membikin sedih orang tuanya, itu sikap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nek ono anak punya tingkah laku, gara-gara tingkah laku itu orang tua sakit hati, orang tua menangis, itu sikap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nek ono anak ngongkon wong tuane sak kecoy-kecoy, wong tuane dhewe dikongkon nyapu, wong tuane dhewe dikongkon ngepel, wong tuane dhewe dikongkon nyuci, wong tuane dhewe dikongkon resi-resi, cabut-cabut rumput. Itu termasuk wujud anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Kecuali si orang tua iki karpe dhewe itu lakukan. Awak wis tuwa aja. Iki nek digawe nganggur, gak gerak, gak aktivitas, yo tambah remek, tambah loro kabeh. Awak cerkot-cerkot kabeh. Akhirnya dia, ya karepe dhewe nyabut-nyabut rumput, nyapu-nyapu. Leneng ngeten iki mboten napa-napa, Pak. Wong karepe dhewe. Tapi kalau ada anak ngongkon orang tua niku saenak-enake dhewe, Pak. Dan ini kelompok banyak. Orang tua dikongkon blonjo iki dikongkon nyapu, dikongkon cuci piring, segala macam. Itu wujud anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini termasuk kelompok niki Allah kulli walidai. Hati-hati, Pak. Persoalan serius niki. Sing nomor kali wal mar'ah al mutarajjiyah. Seorang wanita sing gayane ku kaya arek lanang, Pak. Gayane kaya arek lanang. Atau sebaliknya, dia laki-laki sesungguhnya dia, tapi gayane kaya arek wedok, wandu utawa banci. Iki satu paket, Pak. Kedua-duanya ini masuk dalam kelompok hadis niki. Padahal kelompok ini ki, ya kata banyak, Pak. Panjenengan tinggal di TV kalau winginane, ten suatu daerah mawon jumlah kelompok niki bisa ribuan. Kurang mboten usah nyebut daerah pun di panjenengan kalau kinten sampun paham. Di suatu daerah niki lho, Pak. Enggak gede-gede amat daerah ini. Kelompok orang-orang ini ada sampai 3.000, bahkan 5.000 orang. Dan itu terang-terangan kelompok ini. Joget di tengah jalan, bermesra-mesraan di tengah jalan. Allah ya karim. Padahal waktu demi waktu, zaman demi zaman, kelompok orang-orang ini dari dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini dari dulu sudah pernah ada. Dan mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Pak, panjenengan sing duwe anak kudu jelas. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Perjelas niki anak niki lanang ta wedok. Nek wedok yo kasih pakaian perempuan, nek lanang yo dikasih pakaian laki-laki. Yang ketiga, ad-dayyus. Dayus, Pak. Ini sering diangkat kalimat ini oleh Rasulullah. Dayus itu sikap seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya melakukan dosa dan maksiat. Melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.
Dayus itu sikap orang tua yang tidak memiliki rasa cemburu ketika anak perempuannya yang sudah balik melakukan dosa dan maksiat. Istri dilos melakukan dosa, anak perempuannya dilos melakukan dosa. Enggak pernah dinasehati. Ini sikap dayus. Hati-hati. Sehebat apapun orang ini beribadah kepada Allah, masuk ini. Panjenengan punya istri, jangan blonjo, gak nutup aurat. Teguran, Pak. Wajib panjenengan negur, nasihati. Jangan dibiarkan. Jadi tugas dan kewajiban kita ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati mereka, urusan mereka nanti insaf apa tidak, bertaubat apa tidak, diberikan hidayah oleh Allah apa tidak, itu urusan Allah, urusan Allah. Tugas kita adalah memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dilepas begitu saja, Pak. Kita termasuk orang-orang yang menyayangkan generasi-generasi muda zaman sekarang ini. Koyok-koyok lo, goncekno pacare lang ngalor ngidul ngitan, sudah pemandangan yang biasa. Koyok-koyok kados ngoten, Pak. Jadi hati-hati, Bu, Pak, ditegur, dikawal ini anak-anak kita niki. Nyuwun sewu. Kadang-kadang sing koyok-koyok ibadah mawon niku isine niku pelanggaran terhadap syariat niku nggih kathah. Panjenengan tingali ketika ada resepsi pernikahan. Itu sering loh melakukan pelanggaran terhadap syariat, mulai pranikah, ketika nikah, pasca nikah, itu melakukan pelanggaran. Pre-wedding, durung ijab kabul, panjenengan tingali calon suami istri niki gandeng renteng berpeluk-pelukan, foto sana foto sini, padahal itu belum syah dan ini pelanggaran terhadap syariat. Wong durung syah, nalika resepsi pernikahan lha sakjane mboten angsal, Pak. Kemanten iki dipajang nek ngarepe wong lanang wedok, dinikmati banyak orang dengan pakaian yang gak karuan ngoten. Sajane ayu gara-gara dipaesi gak karuan kabeh. Dadi kaya jerangkong gamban. Dan ini pelanggaran syariat, tukar cincin segala macam. Itu sebetulnya produk orang-orang kafir, Pak. Belum nanti pasnya pernikahan. Tapi panjenengan hati-hati sing duwe anak niki. Ojo sampai akad nikah yang sangat-sangat mulia ini kemudian masuk di dalamnya itu pelanggaran terhadap syariat. Lu nikahi mawon melakukan pelanggaran terhadap syariat maka rumah tangganya ya otomatis, Pak. Sering melanggar, otomatis itu. Indahkan. Kalau seneng ten daerah Lamongan, ten daerah Keputaran, Kalimalang, kula pun puluhan sering kali mboten kitung kula ngisi kemantenan iku simpel mawon sing teko wong lanang tawa kabeh. Pembukaan, qiraah, sambutan, ceramah agama, penutupan, wis ngono mau. Mboten campur gak karuan kabeh. Nopo malih pernikahan zaman sakniki niku nyuwun sewu digawe bisnis, Pak. Aku ngundang wong sakmene kira-kira engko oleh piro ya. Panjenengan aja cerita-cerita niki ten Surabaya niki, Pak. Nggih murid kula piyambak. Anake wayu nikah ten gedung, Pak. Wis perkiraan iki engko aku iku oleh sakmene ya. Jeyek ketek, tonggo-tonggo sing gak diundang, Pak. Nggawa anake. Nggawa amplop disene dhuwit 1000 repes iki lho. Anak papat mangan kabeh ning jero. Mari
Begitu bubar dibuka, bangkrut akhirnya. Jadi jangan dipakai bisnis Pak pernikahan ngeten niki, untung rugi. Ngeten niki nggarakno mboten berkah. Pun niku poin sing nomor kali. Hati sing nomor kali. Yang ketiga hadirin sekalian, berdasarkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perbuatan yang berdosa yang membuat nanti di dalam akhirat itu terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, tidak dipandang oleh Allah. Nyuwun sewu niki Pak. Setunggal hadis niki 3 poin. 3 poin niku sing nomor setunggal al-musbil. Al-musbil niku nek gawe sarung niku ngelembrek nyapu latar sampai ketutup 2 mata kakinya. Sing nomor kali al-manan. Uang sing sedekah tapi ngundat-ngundat. Kelompok kedua niki. Sing nomor 3, orang yang jualan suka bersumpah masuk dalam kelompok niki, Pak. Cuman persoalannya al-musbil niki di kalangan para alim ulama zaman biyen niku sudah terjadi silang pendapat. Rame, Pak. Silang pendapat niku terjadi salin apa? Salin wonten teks hadis niku menyatakan karena sombong. Nek gak sombong mboten napa-napa. Dadi rame ulama rubiyin niku memahami hadis-hadis niki. Jadi wonten sing sebagian mengatakan tiang niku ning gawe sarung segala macam kok lebih dari 2 mata kaki gak apa-apa nih, gak sombong. Wonten sing ulama ngoten. Wonten sing berpendapat tetap gak oleh. Sombong gak sombong tetap gak boleh. Aja kaget, ulama biyen itu ngoten. Nah, kalau menurut hemat kula nek panjenengan salat sarungan ngoten niku wau. Sarung ini sebaiknya di atas kedua mata kaki. Ya sithik mawon, gak usah ado-ado, Pak. Engko sarungan ngisore dengkul. Dige salat. Gak ngono iki wong gendeng ta wong stres sih. Masih mungkin syah tapi dipandang mata malah gak enak. Iso ganggu pemandangan sing liya. Jadi nek dhuwure 2 mata kaki saiki kira-kira ya 3 cm, 5 cm cukup. Dan itu panjenengan lebih selamat dari perdebatan ini. Jadi niki termasuk berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah niku. Termasuk al-manan. Al-manan itu orang yang suka mengungkit-ungkit ketika dia mengeluarkan sedekah. Ketika dia nyumbang niku mengungkit-ungkit. Nyuwun sewu, Pak. Lak wonten apa tongane tiyang niku. Nyalek. Nyumbang karpet ning masjid. Nyalek. Durung pemilihan niki. Buarang kalah ndatan ditarik maneh karpete. Wah, njaluk diculek temen wong niki. Mari. Aneh tiang ngeten niki. Dan itu sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Ada orang yang mau nyalek, nyumbang tanah untuk masjid. Begitu enggak cool dia, kalah dia. Lo ditarik mana, worong gak sitoi. Hadirin kaum muslimin muslimat. Termasuk ngundat-ngundat, Bu. Hati-hati. Pun sugih ku boleh tak tolong seiling ta mbiyen awakmu sik kiri kailing ta tak sumbang sakmene niku termasuk bisa menghancurkan pahala panjenengan, bisa batal niku nilai pahalanya. Hati-hati kelompok orang-orang yang suka mengungkit-ungkit, mengundat-undat pemberian. Poin selanjutnya, saudara,
berdasarkan penjelasan Al-Quranul Karim, termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 174, termasuk orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau memanfaatkan, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu termasuk. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan mereka menjual dengan harga yang sangat murah, tidaklah mereka memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali neraka, Pak. Dan mereka ini, kelompok mereka ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, dan tidak bisa memandang wajah Allah, dan pasti mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Maka masalah setiap umat Islam itu wajib hukumnya, Pak, menyampaikan kebenaran. Panjenengan sing rumangsa bisa baca tulis Al-Quran, ajarkan kepada orang lain. Panjenengan yang bisa memahami ayat 1-2 ayat, ajarkan kepada orang lain. Jadi kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu tidak hanya para alim ulama saja, tidak hanya para ustadz saja. Panjenengan yang tidak jadi ulama, tidak jadi ustadz, punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Panjenengan punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang lain. Bahkan ini yang sering sukses dakwah, Pak. Gak gitu, gak terekspos, tapi tindakannya itu luar biasa. Ono wong tanggane masjid, gak duwe, gak iso salat. Panjenengan parani. Kang, opo kok sampean gak salat ning masjid? Lah ya opo aku ganti sarung klambi yo gak duwe. Aku yo gak iso maca Al-Qur'an, wis gampang. Engko tak tukokno sarung, tak tukokno klambi, tak ajarin ngaji engko. RT gak ngerti, RW gak ngerti, lurah gak ngerti, bahkan tonggo sanak kerabatnya yang gak tahu. Tapi tindakan orang ini amat sangat mulia di hadapan Allah. Allah tahu, malaikat mencatat. Lu gerakan wong sing ngeten iki sing sukses biasa deh, Pak. Kasih sembako, masih wong liya iku gak ngerti. Ini gerakan yang luar biasa dahsyat. Jadi tidak boleh kita menyembunyikan kebenaran, Pak. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit untuk didengarkan, pahit untuk diucapkan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pun setunggal jam taniki. Muga-muga sedikit yang saya sampaikan niki sudah sangat siang, manfaat kangge kula lan panjenengan sami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.